Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinia Triputria MS, mahasiswa Stikes Adila Prodi D3 Kebidanan semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah anti korupsi. Di sini saya akan mereview pengertian korupsi, tujuan dari pembelajaran anti korupsi, serta memberikan contoh salah satu kasus korupsi di Indonesia. Pengertian korupsi merupakan suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Penyebab umum korupsi ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari dalam diri sendiri, pertama sifat tamak, kedua gaya hidup. Kemudian faktor eksternal, yaitu politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Politik. Korupsi yang berkaitan dengan politik sering disebut dengan korupsi politik. Dalam pandangan DASIS 2000, korupsi politik misalnya money politik dalam pemilihan anggota legislatif dan penjabat eksekutif, dan ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik permanen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang. Faktor kedua yaitu faktor hukum. Faktor hukum menjadi penyebab korupsi dikarenakan banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya. Pasal-pasalnya multitafsir dan ada kecenderungan aturan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, meskipun orang awam tidak biasa melihatnya. Kemudian, lemahnya penegakan hukum, rendahnya mental aparatur, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya political will pemerintah, menurut Saleh 2006 juga menjadi pemicu terjadinya korupsi. Ketiga, faktor ekonomi. Dalam realitanya, korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang yang ekonominya pas-pasan untuk bertahan hidup, tetapi saat ini korupsi juga dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Rendahnya pendapatan dan gaji tidak serta-merta mendorong orang untuk melakukan korupsi. Banyaknya pemimpin nasional dan daerah, serta para anggota legislatif di tingkat nasional dan di level daerah yang dipidana, karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Mereka melakukan korupsi tidak karena kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan yang kurang. Mereka melakukan korupsi karena mental buruk, tidak bermoral, sehingga berjiwa serakah untuk mengambil harta negara guna menambah pundi-pundi kekayaan. Kemudian faktor organisasi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi yaitu: pertama, kurangnya ketauladanan dari pemimpin. Kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Ketiga, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Terakhir, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Kemudian penyebab korupsi dari GON teori. GON, greed, keserakahan. Opportunity, peluang atau kesempatan. Needs, yaitu terpaksa yang disebabkan oleh kebutuhan. Kemudian exposure, yaitu pengungkapan. Berikut akan saya tampilkan gambaran dampak korupsi. Berikut ini adalah contoh salah satu korupsi yang terjadi saat ini. Selama pandemi COVID-19, banyak sekali pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penyalahgunaan dalam pengadaan alat kesehatan dan bantuan sosial. Nah, untuk menghindari virus corona ini, marilah kita bersama-sama untuk tetap di rumah saja dan selalu menjaga kebersihan. Jadi, tujuan pembelajaran anti korupsi ini adalah sebagai pencegahan yang melibatkan peran mahasiswa, karena mahasiswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Nah, untuk memaksimalkan peran tersebut, maka mahasiswa perlu memahami pengetahuan tentang korupsi dan dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi di dalam dirinya sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.